Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Saya sungguh senang sekali bertemu lagi dengan kalian. Saya nggak ngira, saya pikir Soskom ini mahasiswa baru, ternyata ya banyak yang saya kenal ini kayaknya. Ini berarti kebanyakan angkatan tahun berapa ini? Angkatan tahun berapa? Tahun 2018 ya? 18-19 mungkin Pak. Oh gitu, oke. Ya. Tapi kamu kan bukan 2018 Theo? Saya 18 Pak. Oh 2018. Oh ya, ini berarti rata-rata 2018 ya. Ada yang bukan 2018? Mohon. Nah ini. Dani Pak. Dani Ya. itu 2007 Pak Dani Pak. Oke. Kalau tulis lah anakku. Oke. Ini angkatan 99 Pak. Oke, sebelum kita lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan pagi ini berjalan lancar. Semoga apa yang kita pelajarin pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi bekal kalian nanti saat meniti kehidupan kalian nanti setelah lulus. Berdoa, meruqyahkan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Teman-teman, saya sungguh senang bertemu lagi dengan kalian. Mahasiswa saya yang luar biasa. Angkatannya siapa ini? Dani, Theo, terus Kemal ya kalau nggak salah. Tadi malam menghubungi saya. Luar biasa, saya sungguh kangen dengan kalian. Khususnya yang kayak Kemal ini, kayak semester kemarin nggak ketemu. Sebelum kita mulai, kita akan mencoba mempelajari fitur-fitur dari Zoom ya. Di bawah itu ada menu yaitu mute. Mungkin saya keluarkan ya. Iya benar ya. Ya, benar ya. Bingung ini, sebentar. Oh gitu, ya. Ini Edwin nggak ada ya Pak Edwin ya Pak ya? Ada, Edwin ada. Itu datang ya? Iya, nggak tahu. Termasuk Kemal kok nggak lihat aku. Oke, sebentar. Ini kenapa ini? Ya, screen. Nggak bisa. Oke, saya nggak bisa nge-share ini Zoom. Oke, di sebelah bawah kalian, ya di sebelah bawah kalian itu ada mute, stop video, ada security, ada participant, ada chat, ada share screen mungkin ya, kemudian ada reaction, ya. Misal kita coba, misalnya klik yang reaction. Saya minta kalau misalnya saya tanya, apakah kalian sudah sarapan atau belum?
Yang sudah sarapan tolong klik yang jempol. Yang belum mungkin gambar yang menangis itu. Coba. Oh, ya. Oke. Boleh kalian tulis yang sudah sarapan, sarapannya apa? Silakan di chat. Yang sudah sarapan. Sarapan angin. Wih, mantap. Dani sama Theo berarti satu rumah ini ya. Sarapan angin semua. Wih, mantap. Mantap Rizky, soto. Kemudian kalau misalnya kalian tanya ya, kalian bisa ngeklik raise hand ya. Coba kalian klik raise hand. Ya. Coba kalian klik raise hand. Raise hand itu yang bawah ya, di bawahnya menu yang tepuk tangan, jempol kayak gitu. Nah, nanti ketika kalian raise hand itu, selama kalian tidak melepaskan raise hand itu nanti akan diurut ya. Jadi kalau misalnya kalian ada beberapa orang yang melakukan raise hand, nanti yang paling duluan adalah yang paling kiri atas ya, paling kiri atas ya. Nanti dari situ kan tahu ya. Nanti dari raise hand itu baru nanti saya beri kesempatan kalian untuk apa namanya bertanya. Ya. Sebelah mana Pak presentnya Pak? Raise hand itu ada di reaction, terus paling bawah di raise hand itu ada tepuk tangan, ada jempol gitu, ya. Nah, itu raise hand. Terus kemudian, bentar. Ada raise hand. Kemudian kalian coba klik yang share itu, ya share, ya, udah klik yang share screen itu, ya. Terus kemudian kalian pilih whiteboard. Gak bisa Pak, sama host belum di. Hah? Itu Pak gak bisa. Oh begitu. Cuman host aja, Pak. Oh ya ya ya. Bentar. Saya juga masuk. Pak, saya izin kamar mandi Pak ya, perut saya sakit Pak. Hah? Siapa yang sakit? Izin kamar mandi, perut saya sakit. Oh iya, monggo. Halo Edwin, ada Edwin Pak, Iya, Edwin. Sudah bangun Edwin? Halo Koko. Mangan angin iku lho, makane loro. Pak, Mangan saya angin. saya izin Iya Dan. berangkat dulu, Pak. Oke, hati-hati Dan. Sudah absen. Mic-nya sudah, Pak. Mic-nya tetap nyala, Pak. Cuman videonya nggak bisa. Oh gitu. Ya, Zoom saya pakai headset. Oh, Iya, Pak. oke. Zoom-nya ya. Oke, teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa untuk presensi. Presensi ada di My Brilliant. Ya. Sekarang berikutnya, ya. Tadi sudah saya tanyakan ke kalian apa namanya? Angkatan berapa? Coba sekarang saya mau tanya lagi. Siapa yang sebelumnya belum pernah
bertemu dengan saya? Silakan raise your hand. Siapa yang sebelumnya belum pernah ketemu saya di kelas-kelas sebelumnya? Raise your hand, please. Belum, berarti pernah ketemu dengan saya semua ya? Di mata kuliah apa ketemu dengan saya? Silakan di chat. Halo? Web design. Ada yang belum masuk, Pak. Maksudnya belum di ACC. Iya, barusan saya ACC. Oke, saya tanya lagi. Teman-teman yang di sini yang ada nggak yang belum pernah bertemu dengan saya di mata kuliah sebelumnya? Silakan raise your hand. Caranya yaitu di bawah sendiri. Itu ada reaction ya paling kanan ya sebelumnya N itu ada gambar seperti ikon senyum itu, kalian klik ya. Di situ ada ikon ya, tepuk tangan, jempol ya, menangis gitu. Terus kemudian raise your hand. Adakah yang kalian belum? Kevin belum pernah bertemu dengan saya? Sudah, Pak. Oh, kok itu? Yang maksud saya yang belum, silakan raise your hand. Sekarang siapa yang belum pernah bertemu dengan saya? Oke. Sekarang pertanyaan saya lagi. Siapa yang dari mahasiswa yang saya ini, yang kalian semua di sini, yang kemarin tidak bertemu saya di semester kemarin? Silakan raise your hand. Kemal, ya betul Kemal. Cornelius, Gozi, Oke, Alfian. Oke, ya. Saya bertanya ini karena nanti kebiasaan saya yang di My Brilliant mungkin masih saya teruskan. Jadi mungkin beberapa yang mungkin kemarin tidak ikut di semester kemarin mungkin belum biasa. Ya. Oke, sekarang siapa yang kemarin bertemu dengan saya, silakan beri reaction hati. Berikan hati yang kemarin semester bertemu saya. Loh, kok sedikit ya? Hati, beri ikon hati. Andri, Alif, Rizky, Alif Akbar. Oke. Berikutnya kita latihan ya. Siapa yang kemarin sebentar ya. Siapa yang kemarin yang mendapat nilai baik dari saya? Silakan beri ikon yaitu hati. Rizky. Yang dapat nilai baik dari saya, silakan beri ikon hati. Loh, apa belum nilai keluarnya? Nggak ada yang jawab ini. Mana ini kameranya, nggak ada yang menyala. Oke, siapa yang kemarin mendapat nilai yang menurut kalian kurang bagus? Kalian beri reaction yang menangis ini. Yang keluar ingusnya ini. Andri. Dapat berapa kamu Danianto, Andri? Dapat berapa? 70, Pak. 70 itu apa ya? C ya berarti ya? Atau... Ya. Kenapa dapat itu? Ya itu, presensinya yang kurang itu. Oke, kita masih belajar ini ya, nanti kita teruskan lagi grand rule kita selama semester ini.
siapa yang kemarin, mohon maaf, yang sudah ikut kuliah Soskom, artinya mengulang. Silakan beri reaction menangis itu. Oh, Fazrin ya, Reaksi, Reaksi, Ajrin, oke. Akram, oke. Sekarang silakan kalian tulis yang tadi itu mengulang. Silakan tulis di chat. Kenapa? Apakah karena presensi? Apa karena tidak ikut UTS? Apa karena tidak ikut UAS? Silakan di chat. Oh, bingung lah. Jangan begitu, Reaksi. Yang lain, Fajrin, nggak ngumpulin UAS lah. Oke, nggak ngumpulin UAS. Fajrin, Pace, kenapa? Nggak ikut UAS, Akram. Terus? Pace, kenapa? Nggak ikut apa? Presensi atau apa? Presensi, Pak. Presensi aja ya. Silakan di chat, C. Coba kamu latihan juga. Kamu chat sebelah kanan itu kamu munculkan aja apa namanya? Itumu, chatmu. Silakan latihan. Kita lagi latihan ya. Gak ikut UKS. Oke. Sekarang coba kita latihan lagi. Kemal, silakan kamu sampaikan, nyalakan apa namanya audiomu, kamu sampaikan. Kamu kemarin kalau nggak salah nggak bertemu dengan aku ya, kenapa Kemal? Silakan dijawab, audionya dinyalakan. Oke, sekarang. Halo. Ya, kenapa Kemal? Gimana Pak pertanyaannya tadi? Kemarin kalau kamu nggak bertemu dengan aku, padahal teman-temanmu rata-rata ketemu itu. Kenapa kemarin? Sudah. Kameranya bisa di-on kan nggak, Kemal? Kameranya di-on kan sama suara di-on. Kita belajar kayak gitu. Wah. Bisa ya berarti ya. Iya. Oke. Iya Pak. Waktu itu Pak sudah cukup itu. SKS-nya gitu, udah ngambil SKS-nya sudah habis ya? Nggak bisa ngambil mata kuliah jadi lagi nggak ya? bisa, emang nggak bisa ngambil. Iya, emang nggak bisa ngambil mata kuliah lain. Ya. Oke, sekarang latihan berikutnya saya kepingin cewek latihan untuk apa namanya bertanya misalnya, kan tadi kan cowok ya, yaitu kalian coba nyalakan kamera dan nyalakan audio. Siapa ini yang cewek? Oh, nggak ada cewek, ini cowok semua ini. Cewek jangan-jangan di kelas sebelah ini. Siapa ini cewek? Nggak ada ini. Siapa ini cewek? Oh, nggak ada ini. Ayo yang cewek, mengaku cewek. Oh, Rizky ya. Ini tolong Rizky menyalakan kamera. Terus kemudian sudah sarapannya apa tadi? Oke. Ya bisa, berarti suaramu cuma kurang keras Rizky. Berarti volumenya di apa? Gimana ya, suara kurang keras ya? Iya Pak. Wah, itu sudah jelas. Oke, sekarang saya kepingin kalian mengganti nama kalian. Ya. Silakan di ujung paling atas itu, ya, atau di kalian itu, di tempat kalian, foto kalian itu ada titik 3, ya, ada titik 3. Di gambar kalian, di tempat kalian itu kan ada kotak-kotak lah. Yang kotak kalian itu
itu coba mouse over kan, mouse-nya diletakkan di atasnya, itu nanti ada mute, ada titik 3. Ya. Kalian klik ya. Itu ada menu, setelah titik 3 kita klik itu ada menu mute my audio, stop video, ada spotlight, ada hide self view, ada edit profile view, ada rename. Coba sekarang saya minta nama kalian diketik nama lengkapnya ya, 2 kata aja cukup, tapi nama lengkap ya, jangan cuma 1 kata ya, 2 kata ya, nggak perlu kalau namanya panjang, misalnya 4 kata ya cukup 2 kata aja. Silakan diketik. Ya contoh misalnya ini Akram ini, mungkin ditambahkan nama lengkapnya siapa? Ya. Pak Yusuf. Ya. Pak, saya izin ke tempat kerja, Pak. Oh gitu. Ya Win, kamu tempat kerjamu di mana? Ya, Pak. Di production house, Pak. Di Surabaya apa di Madiun? Surabaya, Pak. Oh gitu, kamu di Surabaya sekarang. Sudah presensi belum? Sudah, Pak. Ya wes, oke. Ya, makasih, Pak. Ya, yang barusan gabung, mohon presensinya di My Brilliant. Oke, sekarang kita ulangi lagi pelajaran ini. Coba kalian ganti nama kalian ya dengan nama lengkap tapi 2 kata aja cukup ya. Misalnya kalau namanya 4 kata ya cukup 2 kata ya. Tapi kalau yang pakai NIM ini siapa ini? Nah ini tolong ganti nama ya, 18420100003 ini tolong seperti itu ya. Siapa lagi nih? Diganti namanya. Namanya kalau bisa kebiasaannya itu adalah kata pertamanya, huruf pertamanya dari kata itu huruf besar. Jadi misalnya Muhammad Yusuf, M-nya besar, Y-nya besar. Ya. Coba caranya yaitu di tempat kalian itu ada titik 3, kalian klik, kemudian rename. Nah itu. Ya, silakan kalian ganti. Ini siapa ini kok belum diganti? Ini 18420100033 ini belum diganti. Oke, sekarang saya ingin kalian memberi tambahan nama kalian bila kalian kemarin ikut kuliah saya dan kemudian sudah mendapat nilai. Kalau misalnya nilai kalian kemarin mendapat nilai angka ya, dengan kepala 6, silakan namanya di-rename ya, di-rename. Di belakangnya diberi 1 bintang. Ya. Atau gini. Semua teman yang ada di sini silakan namanya di-rename, diberi 1 bintang yang nilainya yang pernah saya berikan ya, entah semester kemarin atau sebelumnya, itu yang nilainya di atas 60. Silakan kalian beri namanya rename, diberi bintang 1. Saya ulangi lagi. Ya. Silakan kalian rename nama kalian. Di nama kalian itu kalian beri bintang di belakang nama kalian ya, di belakang nama kalian misalnya Muhammad Yusuf baru bintang. Yang pernah ikut kuliah saya terakhir ya, terserah yang nilai yang terakhir, yang nilainya dapat nilai di atas 60, silakan beri bintang 1 di belakang nama kalian. Sekalian namanya diganti, huruf pertama dari kata itu adalah huruf besar. Kita belajar merename ya, belajar merename. Oke. Kok belum semua ini? Apa kesusahan? Kalau kesusahan silakan di chat, kesusahan di mana, atau sekalian belajar
raise your hand. Kalian mau tanya, silakan raise your hand. Nanti saya tunjuk. Kemudian saya minta ketika saya tunjuk itu dari raise your hand kalian itu kamera sama audionya dinyalakan. Kok belum semua? Kenapa belum semua? Ada yang belum bisa? Oke, saya ulangi lagi. Yang pernah ikut kuliah saya, di mana saya pernah memberikan nilai ke kalian, bila nilai yang saya berikan ke kalian itu di atas angka ya, nilai angka di atas 60, silakan nama kalian di-rename ya, di-rename artinya diganti ya, diedit nama kalian yang paling belakang tambah 1 bintang. Caranya kalian mouse over kan, mouse-nya di atas gambar kalian itu ya, di kotak kalian. Kemudian di situ ada menu mute dan titik 3. Kalian klik ya, terus kemudian klik yang bawah rename. Nah ini, terus kemudian apa namanya, kalian edit tambahkan bintang 1. Bisa? Kok belum semua ya? Farohatul Ulum kok belum mengerjakan? Alivia, Tanita kok belum mengerjakan? Pakwita Putri sudah, bagus. Ainun Najib belum. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi belajarnya. Yang kemarin nilainya saya berikan di atas 70, kalian tambahkan bintangnya 2. Di belakang nama kalian sekarang bintangnya 2. Ya, di rename bintangnya 2. Nah, gini. Ya, yang nilainya di atas 70. Kok nggak ada ya, apa nilainya? Mana yang bintang 2 ini? Kok bintang 1 semua? Oh, Kevin, bintang 2. Oke, bagus, Kevin. Kok yang lainnya malah nggak nge-rename? Ini kuliah apa enggak ini? Nggak ada yang menyala ini kameranya. Oke, sekarang latihan terakhir ya. Yang kalian yang mendapat nilai di atas 80 di rename bintang 3. Bintang 3. Betul sekali Dan. Nah. Oh ya, Alfian, oke. Oke. Ya. Nanti kita akan belajar lagi tentang penggunaan Meet. Ya, tapi seingat saya fitur Meet ini cukup lengkap ya. Sehingga apa namanya, rasanya mungkin lebih pas untuk buat ini. Tapi kalau misalnya kalian keberatan cuma karena belum biasa, ya kalian harus membiasakan. Tapi kalau misalnya masalah 40 menit ini adalah mengganggu, ya nanti kita kembali. Tapi saya barusan dapat apa ya, dapat notifikasi dari Meet. Saya diberi hadiah lagi 40 menit ya, diberi hadiah lagi 40 menit. Jadi kita nggak berhenti 40 menit ya, diberi gratis 40 menit. Tadi itu saya approve ya. Oke, kita sekarang kembali ke Grand Rule. Ke Grand Rule. Ya, kembali ke Grand Rule. Kita akan membuat, kalau istilah dari pembekalan kemarin di kampus, namanya Grand Rule. Kalau saya sejak dulu menamakan sebagai konvensi ya. Kenapa saya namakan konvensi? Itu adalah aturan yang kita buat, kita sepakatin ya. Bukan aturan yang sudah ditetapkan oleh
oleh kampus atau yang sudah ditetapkan ya, entah dari mana, mungkin dari prodi atau pokoknya di luar apa yang di kelas ini, itu jelas sudah harus diakuin ya. Tetapi kita bikin grand rule lagi di sini, aturan-aturan lagi yang kita sepakatin ya. Bisa jadi mungkin antar kelas 1 dengan kelas yang lain berbeda ya. Nah, kenapa kita bikin konvensi kelas ini supaya perkuliahan kita lancar ya. Oke. Yang pertama, kita akan kuliah daring dan kuliah luring ya, kuliah online dan kuliah offline yang mungkin kita selang-seling ya. Tapi akan kebanyakan adalah kuliah daring ya. Mungkin meski tetap mungkin saya akan berikan mungkin di semester di sebelum UTS mungkin 1 kali kuliah luring, dan mungkin setelah UTS ada kuliah luring juga ya, kuliah offline ya. Dan kita menggunakan Zoom. Kita akan nyoba Zoom ini ya. Kita akan nyoba Zoom ini untuk kuliah daring kita ya. Silakan kalian pelajarin ya. Silakan kalian pelajarin bagaimana cara memanfaatkan ini. Saya sendiri senang sekali menggunakan Zoom ya. Memang saya dulu tidak menggunakan Zoom karena saya tahu Zoom itu dibatasin oleh menit. Tapi kok tadi saya tiba-tiba dapat notifikasi dari Zoom, saya diberi lagi 40 menit lagi. Berarti total 80 menit, berarti saya bisa ini ya. Apakah nanti kalau misalnya 40 menit lagi nanti saya diberi lagi, saya nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya kendalanya nanti memang benar-benar kendala teknis semuanya ya di dalam Zoom ini, kendala teknis ya, seperti yang tadi keterbatasan akun gratisan yaitu 40 menit, dan itu misalnya sangat menjengkelkan, kita akan kembali ke Meet. Tapi sementara ini mungkin kita akan coba dulu. Jadi kalaupun misalnya nanti putus ya, misalnya mutus karena waktunya terbatas ya, saya minta kalian join lagi ya, saya minta join lagi. Kesepakatannya ya, join lagi. Saya beri waktu sekitar 5 menit untuk join lagi ya. Jadi kalau misalnya sekarang putus jam 8 ya, kalian silakan join lagi. Kita akan mulai lagi jam 8:05 ya. Join kalian ini kalau memang karena masalah akun gratis ini ya, karena memang kendalanya pakai Zoom ini, kalau pakai akun gratisan ya ada batasan 40 menit ya. Kemudian yang kedua adalah presensi. Sorry, ini kata-kata saya salah, ini bukan absensi ya. Bahasa Inggrisnya itu absensi, absence ya. Itu ketidakhadiran ya. Terus kemudian diterjemahkan menjadi absensi. Seharusnya bukan absensi. Kalau absensi justru ketidakhadiran, absence. Who is absent? Siapa yang hari ini tidak hadir? Gitu ya, tentu nggak ada yang jawab. Tapi mungkin dibantu temannya. Oh, ini si Fulan ini tidak hadir Pak, karena ada apa namanya, ada keluarganya yang ada punya hajat misalnya. Yang benar presensi. Jadi sekali lagi saya akan menggunakan kata-kata presensi ya, bukan absensi. Jadi kalau saya menggunakan kata absensi itu berarti menunjukkan ketidakhadiran. Menunjukkan ketidakhadiran, menunjukkan ketidakhadiran. Jadi kalau menunjukkan kehadiran, kembali ke pengertian yang benar, yaitu presensi, dalam bahasa Inggris presence. Presence itu adalah hadir ya. Tadi kemudian diterjemahkan presensi. Ya. Untuk kehadiran kalian, saya minta kalian melakukan secara aktif, secara mandiri, yaitu lewat My Brilliant. Karena presensi ini adalah penting di dalam perkuliahan di Universitas Dinamika. Saya minta kalian jangan sampai melewatkan presensi ini. Ya, jangan sampai kalian melewatkan presensi ini. Ya. Apapun kondisinya, silakan presensi. Ya. Jadi kalau di hukum Islam mungkin namanya presensi ini adalah hukumnya adalah wajib, fardu ain ya, fardu ain ya, hukum wajib ya. Jadi kalian presensi. Presensinya di mana? Di My Brilliant. Caranya gimana? Caranya sebentar. Sekalian ya, untuk ini karena kemarin ada beberapa yang tidak apa namanya,
tidak hadir. Di mana ini? Munculnya. Kok hilang? Brilliant. Ya. Jadi yang kemarin mungkin tidak ikut perkuliahan saya, ya. Yang kemarin kita mencoba menggunakan My Brilliant, ya. Di semester genap, ya, tahun ajaran yang tahun 2019 yang pernah ikut kuliah saya menggunakan Google Classroom, ya. Presensinya beda, ya. Kalian masuk di sini, ya, di apa namanya, di My Brilliant, mungkin di dashboard kalian itu mungkin akan muncul beberapa mata kuliah yang kalian ikutin. Contoh di tempat saya ini ada tiga mata kuliah, ya, 3 mata kuliah. Tiga mata kuliah, ya. Ya, ini adalah sosiologi komunikasi, copywriting, dan proses komunikasi. Mungkin kalian bisa menunjukkan apa ya, raise your hand di apa namanya, di emoticon kalian yang kalian ikut juga mata kuliah copywriting. Oh, oke. Kemal, Theo, ya, Rizky, Andri, oke, Gozi, oke. Yang ikut kuliah saya yang proses komunikasi, silakan kalian beri emoticon yang apa itu, yang trompet itu, ya, trompet. Yang kayak apa itu, ulang tahun itu. Yang ikut mata kuliah saya proses komunikasi, silakan kalian emoticon yang trompet. Oh, nggak ada ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bagi yang belum ikut mata kuliah saya semester sebelumnya, ya, kalian presensi di My Brilliant, silakan masuk. Di situ nanti ada announcement itu yang paling atas. Ya, ini nanti mungkin penting, ya, saya masukkan di sini nanti yang berkaitan hal yang selalu akan dipakai. Misalnya seperti link ini, link Zoom ini. Terus kemudian grup WA ini, ya. Terus kemudian nanti mungkin adalah template tugas, ya. Terus kemudian di sini ada pertemuan 1, silakan klik di pertemuan 1 ini, ya. Nanti sekalian silakan presensi, ya, presensi. Ini Pak misi Pak, ada yang di ACC. Oh, sebentar, ya. Oh, ya, ACC itu di mana, ya? Remote control. Saya posisinya di sini soalnya. Oh, ini. Oke. Ferry Andreas. Oke. Oke. Ya. Silakan kalian presensi, ya, dengan cara mengklik pilihan yang presensi, ya, dalam bahasa Inggris ada 3, yakni adalah P, yaitu presence, L itu adalah lead, E itu adalah apa, LE, ya? Itu apa, teman, di tempat kalian? A itu adalah absence. E itu apa? Aku lupa, E itu apa? Oh, E itu excuse, ya. P itu present, hadir. Kemudian lead itu adalah terlambat. Excuse itu absen, ya. Maksudnya ada alasan, ya, izin gitu. Absence itu tidak hadir. Kalian pilih yang presence, apapun itu, ya. Misalnya kalian misalnya terlambat pun, ya, kalian masuk present. Kenapa, Pak Yusuf? Karena saya cuma hanya memberi
toleransi ya. Jadi kita masuk 7:30, misalnya saya beri toleransi sampai pukul 8, selama kalian bisa presensi, selama kalian bisa presensi, kalian klik yang pilih P. Ya, meskipun mungkin kalian baru melakukan presensi jam 7.59 misalnya, jam 8 kurang 1 menit, gak usah ditulis lead, gak usah diberi tulis izin, pokoknya kalian cuma pilihannya adalah P. Pak, saya nulis A, wah jangan apalagi ya, kalian P ya. Nah, jadi barang siapa yang tidak presensi, ya berarti otomatis absen. Ya, saya ulangi sekali lagi teman-teman yang mungkin belum biasa dengan saya, dan ini saya kepingin tidak hanya yang kemarin ikut saya, ya kemarin karena ternyata juga banyak persoalan kemarin. Saya ulangi sekali lagi, kita menggunakan presensi yang kalian lakukan secara mandiri. Saya ulangi lagi, kalian presensi, ini saya utarakan supaya jelas, supaya nggak ada masalah lagi ya. Terus terang, kalau ini hanya membahas ini aja, atau kemudian pasti ada sesuatu yang keren seperti itu, ya ini tidak akan jalan lagi, maksudnya akan buang-buang waktu kita ya. Kali lagi, presensi kalian lakukan secara mandiri, bukan saya yang melakukan ya. Jadi presensi kalian sendiri. Kalian tinggal masuk ke My Brilliant, kemudian ada di pertemuan yang kalian ikutin hari ini, terus kemudian di situ ada presensi, lihat tanggalnya ya. Terus kemudian kalian tinggal pilih ya, tinggal pilih present P. Nggak usah milih yang lain ya, apalagi ya. Meskipun kalian terlambat pun, bahkan tinggal 1 menit ya dari waktu toleransi, kalian pilih P ya. Selama kalian presensi, berarti saya anggap kalian adalah hadir. Bila kalian tidak presensi, berarti saya anggap kalian absen. Ya, berarti ini gimana Pak Yusuf? Ya, berarti saya minta kepada kalian, apapun kondisi kalian, ya, apapun kondisi kalian, saya minta kalian adalah presensi. Misalnya contoh ada beberapa mahasiswa seperti tadi Dani, Edwin, terus kemudian tadi siapa ya yang WA saya tadi pagi, yang mungkin adalah kerja, atau mungkin on job training, atau PKL, atau apapun, magang atau apapun, dan kalian misalnya menggunakan jam kerja, ya silakan kalian apapun, saya tidak akan mengajarin kalian ya, absen dulu, presensi dulu, apapun. Ya, kalau misalnya kalian masuk jam 8, kalian berangkat dari rumah jam 7, kalau perlu di HP pasang alarm pukul 7:30, sehingga misalnya dalam perjalanan 7:30 bunyi, kalian coba menepi dulu untuk melakukan presensi. Ya, sekali lagi saya ulangin, presensi bagi saya cukup mudah. Kalian tinggal presensi di My Brilliant. Saya tidak akan melakukan presensi satu persatu ya, karena melakukan satu persatu ini akan menghabiskan banyak waktu dan merugi kita ya, karena kita justru nggak belajar ya. Kalian melakukan presensi ya, itu yang saya lihat, itu yang dilihat oleh kampus, itu yang jadi catatan bagi kalian ya. Pak, bagaimana kalau misalnya saya misalnya ada kegiatan yang memang itu dari kampus ya. Kalau saya sih, selama kalian ada HP, selama kalian ada koneksi internet, meskipun kalian punya surat ya, surat dari kampus, silakan presensi, lebih aman ya daripada nanti kalian ngurus-ngurus apa kayak gitu ya. Karena saya akan melihat adalah apa adanya. Jadi dari sini nanti setelah selesai, data itu saya download, saya unduh ya, kemudian dari situ nanti saya inputkan ke sistem ya. Jadi sekali lagi tolong teman-teman, saya akan membuat menjadi lebih mudah, saya akan memberi kemudahan bagi kalian ya, adalah kalian presensi sendiri ya, presensi sendiri dengan My Brilliant. Caranya yaitu dengan mengklik mensubmit P ya. Barang siapa yang sampai waktunya habis, berarti adalah kalian tidak masuk, atau bahasanya adalah absen atau absensi ya. Contoh yang merah-merah ini
Yang merah-merah ini adalah yang apa namanya? Yang tidak presensi. Kenapa ini enggak presensi? Alvaris tadi saya lihat ada tadi. Kenapa ya enggak presensi? Kelupaan. Ferdian ini enggak presensi. Muhammad Dhani Setiawan, ini bukan Dhani yang kota kelas itu ya? Yang tadi Bukan, Pak. Bukan ya? Oh, oke. Terus Pak, kemudian ini saya mau presensi tapi gak ada tombol pencet Iya. P-nya ini loh. karena waktumu sudah habis. Oh, dikasih waktu ternyata, Pak. Iya, presensi. Iya, Oke, jadi sekarang saya buka lagi. Ya, saya tambahkan sekali lagi. Ini kita masih belum bicara masalah toleransi. Tadi sudah beri untuk sementara ini saya set toleransinya itu adalah 30 menit. Toleransinya 30 menit. Nah, ini nanti setelah ini kita akan bicara. Selama waktu kalian bisa presensi, ya. Kita mulai kuliah 7.30. Ini sementara tadi itu adalah toleransi saya beri 30 menit. Selama 30 menit kalian bisa presensi. Ya, nanti setelah ini kita akan bicara masalah toleransi, ya. Tapi untuk yang sekarang kali ini saya masih buka ya sampai pukul 9. Sekali lagi kenapa ini juga mungkin bagi teman-teman yang belum terbiasa dengan gaya saya, khususnya saya menggunakan presensi adalah menggunakan Braille Brilliant. Alasannya apa sudah saya sampaikan tadi, yaitu saya tidak mau mengurangi waktu perkuliahan kita yang sebenarnya terbatas hanya cuma masalah presensi. Jadi kalian presensi lakukan secara mandiri. Ya, saya minta sekali lagi kalian melakukan presensi secara mandiri. Jadi caranya yaitu masuk kemudian kalian submit ya, yang P itu kemudian nanti akan muncul di saya seperti ini. Ya, bila tidak submit presensi berarti kalian dianggap absen ya. Nah ini seperti Pratama, kayaknya tadi ada ya. Dan suara ini juga. Nah ini ya. Ini berarti yang loh kok absen, kok ada yang nulis satu ini. Siapa yang absen ini? Sekali lagi, ketika kalian bisa Cornelius Frane, kalian kalau kamu bisa ngedit silakan diedit. Jadi sekali lagi ketika kalian masih punya kesempatan untuk di waktu presensi, silakan kalian submit P, presensi. Karena bahasa Inggris yang benar itu presence itu hadir. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia presensi. Sedang tidak hadir, bahasa Inggrisnya absent tidak hadir. Diterjemahkan adalah absensi. Jadi bukan kalian pilih absen ya, bukan absen. Kalau absen berarti kalian tidak hadir ya. Jadi kalian yang Cornelius ini contohnya dia bisa submit tapi submitnya pakai absen, berarti dia tidak masuk sebenarnya ya. Jadi sekali lagi kalian yang bisa presensi pilih presensi. Bagi yang tidak presensi otomatis dari sistem adalah absen. Ya. Sekali lagi bagi yang tidak bisa presensi, karena waktunya tadi sudah habis, itu berarti otomatis secara sistem adalah dianggap absen. Ya, gitu ya. Jadi, tolong Cornelius Frane Bilarta Sapulite, tolong diedit kalau bisa, ya. Nah, sebentar ini kenapa kok ada more? Oh, more. Oh ya. Oke, kalau itu saya edit aja punyanya Cornelius. Oke, ya. Jadi teman-teman yang mungkin belum biasa dengan saya, silakan presensi My Brilliant. Kenapa? Sekali lagi saya tidak mau membuang waktu untuk masalah presensi. Jadi kalian secara lakukan mandiri. Ya. Maka kalau kalian tahu seperti ini ya, kalau di dalam hukum Islam ya presensi ini adalah yang kalian pertama lakukan. Ya, pertama kalian lakukan, jangan sampai kalian lupa. Karena yang penting, karena saya tidak bisa mengingat kalian semua ya, yang hadir apa enggak, apalagi kameranya enggak nyala, kalaupun nyala pun
Yang jadi catatan seperti kayak hukum, yaitu hitam di atas putih, itu adalah presensi di My Brilliant ini. Jadi jangan sampai kemudian kalian bilang, lupa kan tadi Bapak lihat saya gitu. Waduh, saya akan melihat ini. Jadi kalau misalnya kalian misalnya sudah ikut Zoom tapi kemudian kalian tidak presensi di My Brilliant, tetap nanti secara sistem kalian dianggap absen. Saya ulangi. Jadi meskipun kalian sudah ikut kuliah Zoom, ya, atau mungkin nanti kalau misalnya ada masalah ke Google Meet, tapi kalian tidak absen, tidak presensi di My Brilliant, berarti kalian tetap dianggap absen. Maka kalau di saya, sekali lagi di saya, usahakan pertama kali kalian lakukan di jam kuliah mulai, sesuai jam yang sudah di set oleh kampus, misalnya Sosiologi Komunikasi pukul 7.30, adalah kalian lakukan pertama kali adalah presensi. Saya pikir untuk melakukan presensi ini cukup mudah, dari HP juga bisa, ya. Dan kalian paling submit hanya waktu butuh 1 menit. Ini adalah kemudahan yang saya berikan ke kalian. Sekali lagi, ini adalah kemudahan yang saya berikan ke kalian. Jadi saya tidak akan menerima apapun, misalnya Pak saya kuliah, Pak saya magang atau apa, silahkan kalian presensi. Ketika misalnya kalian berangkat pun, dalam perjalanan kalian menepi, minggir dulu. Saya pikir untuk melakukan presensi itu, kalau di Surabaya, koneksi selulernya cukup bagus, 1 menit paling sudah bisa. Ya, termasuk misalnya kalian nanti ada tugas dari kampus dan macam ada suratnya, saya sarankan mending kalian presensi dimanapun, ya. Di luar kota misalnya mungkin tidak di Surabaya sekarang, mungkin di rumahnya masing-masing, silakan presensi. Pak C, silakan presensi Pak C, ya, silakan presensi. Sudah. Nah, itu kamu jangan sampai kamu masalah sepele ini, ya, masalah sepele yaitu presensi itu menggugurkan perkuliahanmu, misalnya mohon maaf, misalnya sampai gak lulus, ya, karena ini sebenarnya masalah sepele. Ini kamu cuma hanya mengeluarkan waktu cuma sekitar 1 menit teman-teman, gak sampai mungkin, ya, tinggal submit selesai. Jadi sekali lagi yang belum pernah bertemu dengan saya atau mungkin yang pernah bertemu dengan saya, kebiasaan saya adalah silahkan kalian presensi. Itu adalah wajib, ya. Itu yang saya jadikan catatan bagi kalian, ya. Itu yang saya jadikan catatan kalian. Maka kalau kalian tahu seperti kebiasaan saya ini, tolong, ya, benar tolong, ya, yaitu adalah memanfaatkan ini, yaitu kalian presensi dulu. Itu wajib, ya. Karena saya melihat secara hitam di atas putih itu, ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian merasa sudah presensi, tapi misalnya di kampus misalnya dianggap absen, silakan kalian screenshot. Sekali lagi kalian screenshot, ya. Buktinya screenshot itu terus kemudian sampaikan ke grup. Pak Yusuf, kok saya dianggap absen? Absen itu tidak masuk, ya. Padahal kemarin saya sudah submit presensi di My Brilliant. Ini Pak screenshotnya, ya. Kalau memang screenshotnya menunjukkan kalian memang presensi, berarti memang mungkin kesalahan saya saat Andre, ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak bisa menunjukkan buktinya, saya tidak akan bisa, ya, mungkin tidak akan bisa memproses, karena sekali lagi bukti saya hitam di atas putih seperti itu. Terus Pak Yusuf, bagaimana dengan perkuliahan yang di Zoom atau di Meet? Ya, bagi saya itu adalah sunnah muakkad, ya. Jadi yang fardu ain itu wajib itu adalah kalian presensi, sedangkan kalian kuliah di Zoom atau di Meet ini adalah sunnah, ya, yaitu kalian melakukannya, mengikutinya akan lebih baik lagi. Kalian ikut kuliah ini ada lebih baik, ya, lebih baik, ya. Tapi bukan berarti kalian masuk Google Meet sudah dianggap masuk. Saya menganggap masuknya adalah di presensi My Brilliant, ya. Lupa Yusuf seperti kok kayak gitu, ya. Itu makanya saya buat seperti ini karena saya minta, karena di sini kalian sudah
tadi itu sudah banyak apa ya, sudah dianggap mungkin dewasa atau mungkin sudah banyak kegiatan. Seperti tadi sudah ada 3 anak ya hari ini yang sudah kerja praktek ya, berarti mungkin sudah kehidupannya mungkin seperti kerja, karena mungkin harus presensi juga di sana, harus tepat waktu. Maka ya seperti ini, saya menganggap bahwa karena mencari ilmu tidak hanya sekedar di kelas seperti kita sekarang, mencari ilmu juga langsung melalui praktek ya. Jadi tapi supaya kalian tidak, karena kewajiban kalian ini adalah memang dari orang tua adalah kuliah, saya minta sekali lagi kalian presensi. Bila memungkinkan, ya usahakan kalau memang tidak ada masalah ya, tidak ada masalah, kalian kuliah. Maksud saya kuliah mengikuti Zoom, mengikuti Zoom, ya, mengikuti Zoom ini. Tapi misalnya ada sesuatu, yaitu kalian gunakan kemudahan dari saya. Contoh misalnya seperti tadi, kalian ada on job training, ada magang, ada kuliah praktek, atau misalnya mohon maaf, misalnya ada hajat keluarga, atau mohon maaf kalau misalnya ya kita nggak menginginkan ya, misalnya ada yang sakit atau apa yang tidak memungkinkan, itu daripada kalian repot ya, meskipun Pak jatah saya absensi masih banyak, menurut saya mending presensi aja. Ya, kita nggak tahu masa depan kayak apa. Kalau memungkinkan kalian presensi ya. Kalian gunakan jatah dari kampus yang 3 kali absen itu benar-benar secara terpaksa. Ya, karena mungkin ya koneksi internet nggak ada atau apa kayak apa. Sehingga kenapa? Sehingga supaya kalian ini tidak ada permasalahan masalah presensi. Jujur ya. Jujur bagi saya pribadi, kalau ada mahasiswa yang kemudian gampangnya itu adalah tidak lulus karena masalah presensi, terus terang saya itu prihatin banget ya. Kenapa? Karena bagi saya mudah saja, kalian tinggal di jam saya, masuk jam 7.30, nyalakan My Brilliant, buka My Brilliant, presensi, selesai sebenarnya. Dan kalian boleh ikut Zoom atau tidak misalnya, sebenarnya itu. Pak Yusuf kok begitu? Ya, karena itu. Nah, tapi bagi kalian yang tidak ada udzur, ya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang punya hajat, misalnya harus ngikut keluarga karena ada yang menikah atau apa, kemudian tidak ada yang harus kerja, harus meeting dan macam-macam, please, karena memang tanggung jawab kalian adalah sebagai mahasiswa, mohon maaf ya, tanggung jawab kalian adalah sebagai mahasiswa yang masih diberi dana dari orang tua, di mana sekarang ini, mohon maaf, dana untuk mencari itu relatif lebih sulit di zaman pandemi ini. Tolong jangan disia-siakan apa yang sudah diusahakan oleh orang tua buat kalian. Sekali lagi, jangan disia-siakan. Ya, jangan sampai. Lebih baik misalnya kalian memang nggak lulus, tapi itu mungkin karena sudah berjuang ya, sudah tugas sudah dikerjakan, tidak mengerjakan tugas, UTS selalu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, UAS juga dikerjakan sungguh-sungguh, sudah demikian ternyata misalnya nggak lulus, itu masih mending ya, itu masih bisa dimengerti. Tapi kalau misalnya nggak lulus masalah presensi, itu bagi saya ya, itu sangat mengecewakan orang tua misalnya ya. Jadi tolong jangan sampai masalah presensi ini menjadi kendala kalian. Saya memberi kemudahan, tapi sekali lagi kemudahan ini tolong jangan disalahgunakan ya, jangan salah digunakan, karena kalian tanggung jawabnya adalah sebagai mahasiswa, diberi dana dari orang tua adalah belajar, kalian tetap harus belajar. Bagi yang mungkin tidak bisa mengikuti secara secara ideal, seperti misalnya menggunakan laptop di meja, silakan bawa HP, Zoom-nya dinyalakan, kameranya dimatikan, audionya aja nyala, terus kemudian pakai headset, udah ya, nyalakan itu. Kalau misalnya harus harus bekerja gitu ya, kecuali mungkin harus meeting gitu, nggak apa-apa ya. Pokoknya sebisa mungkin fardu ainnya adalah sunnah muakkadnya adalah kalian ikut perkuliahan ini, karena ini adalah tempat kalian menimba ilmunya ya di sini ya, menimba ilmunya di sini.
menimba ilmunya di sini, menimba ilmunya di sini ya. Jadi memang kalian sudah dikuliahkan sama orang tua, ya ilmunya di sini sementara karena ini zaman pandemi ya di sini. Ya kalau di kelas jelas ya enak ya, gak hadir di kelas berarti nggak masuk. Kalau sudah hadir di kelas ya pasti mau tidak mau dengerin saya, meskipun mungkin di belakang ramai atau mungkin ngantuk atau apa. Tapi di sini kalian hadir di kelasnya yaitu pakai MyBrilliant. Kalau memang tidak ada utuh, silakan kalian ikut Meet atau Zoom. Ya, karena ilmunya di situ. Ya. Sampai di sini kalau misalnya kalian paham, silakan kalian beri apa itu yang ikon namanya tada. Tada, silakan. Ya, jempol boleh. Silakan kalian klik di reaction yang ujung paling kanan sendiri tuh, yang tulisannya tada atau yang gambarnya seperti apa itu ulang tahun ya, topi ulang tahun. Enggak ada yang melakukan. Ainun bagus. Ini saya takutnya seperti ini. Ya. Makanya kenapa kok saya senang Zoom ini, salah satunya adalah bisa engagement, bisa interaksi, karena bisa menyampaikan kayak gitu-gitu ya. Belum nanti saya explore lagi, kalian juga bisa memberikan pernyataan juga, nulis ya di sini sebenarnya. Ini belum saya hidupkan, saya juga nggak tahu bagaimana cara menghidupkannya. Nanti kalian juga bisa mengutarakannya ya. Oke, sekarang kalau masih belum jelas poin ini, silakan kalian raise your hand. Poin yang pertama masalah presensi di MyBrilliant ini, masalah ini yang masih belum jelas atau mungkin masih terkait dengan ini, ada sesuatu yang mau didiskusikan, silakan klik reaction raise your hand. Jelas semua ya. Jadi oke, Dan, apa Dan? Silakan Dan. Ya Dan. Oh tidak, kamu raise your hand. Ya sekali lagi di perkuliahan saya, khususnya mungkin belum ngikutin saya kemarin itu seperti Kemal. Ya Kemal mungkin masih mengikutin. Kemal malah belum ya. Belum pernah ketemu saya. Ketemunya offline dulu ya. Di Kemal kemarin yang menggunakan Google Classroom sudah ikut saya nggak yang pakai Google Classroom? Nggak juga kayaknya ya. Kayaknya baru pertama kali ini sejak offline ya. Iya, ini pertama kali saya ketemu Bapak secara online, Pak. Ya, oke. Jadi kita kan sudah 3 semester ini. Semester yang pertama saya adalah menggunakan Google Classroom. Cara presensinya bukan seperti ini. Kemudian yang semester yang kedua, yaitu semester ganjil, semester gasal yang kemarin, tahun ajaran kemarin, baru kita nyoba MyBrilliant. Nah, MyBrilliant ini saya gunakan untuk presensinya menggunakan sistem ini. Ya, rasanya lebih canggih ya. Bagi yang mungkin pernah ngikutin kuliah saya baik di Google Classroom kemudian ke MyBrilliant, saya ingat di awal-awal kuliah menggunakan MyBrilliant banyak yang keberatan, kepingin menggunakan Google Classroom yang sebelumnya, tapi karena dari kampus sudah harus pakai menggunakan MyBrilliant, ya kalian menggunakan MyBrilliant, ternyata ya kalian bisa ya menggunakan bisa. Saya juga terus terang senang sekali, lebih canggih dibanding Google Classroom. Di semester saya Pak dulu ya. Nah, semester ini dari kampus kemarin disuruh untuk mencoba menggunakan Zoom. Ini kembali kayak dari saya dulu dari Google Classroom ke MyBrilliant. Dulu ada Brilliant aja ya, yaitu MyBrilliant itu kalau nggak salah engine-nya pakai Google Classroom ya. Terus kemudian MyBrilliant sekarang engine-nya pakai Moodle ya. Yang baru ini yang sekarang ini disuruh mencoba menggunakan Zoom. Ya, saya lihat Zoom ini canggih, makanya saya pakai ini karena bisa interaktif yang tadi itu ya. Oke. Ada pertanyaan masalah presensi? Oke, sekarang yang kedua, kalau presensinya sudah paham,
Masalah toleransi. Toleransinya adalah 15 menit. Ada yang mau mendiskusikan? Silakan raise your hand. Kok diam semua? (30 menit). Raise your hand. Dani mendiskusikan, mengutarakan usulan untuk 30 menit. Yang lain, raise your hand. Acungkan tangan. Yang lain? Halo? Kok diam semua? Oke, Rizky sama pendapatnya dengan Dani. Oke, berarti toleransinya adalah 30 menit. Ya, 30 menit. Ya. Saya pikir toleransi di zaman pandemi yang model online ini sudah sangat-sangat mudah. Ya, bayangkan seperti kalian dulu waktu kalian kuliah offline, ya. Kalian harus berjibaku untuk menuju kampus, ya. Apalagi di perempatan yang jembatan sebelum kampus itu macet itu, ya, mulai jalan yang sempit itu macet itu. Apalagi dari kalian yang selatan itu pun juga macet, ya, sebelum perempatan, belum sampai depannya Pizza Hut, ya. Ya, jadi kalau toleransi 15 menit pun cukup berat juga itu sebenarnya. Tapi dengan kuliah online, kalian dimanapun bisa melakukan presensi. Saya pikir dengan presensi online seperti ini, ya, sesuatu yang aneh, ya, mungkin kalau misalnya kalian tidak bisa presensi, karena zaman sekarang sudah satu tahun ini, ya, sudah 3 semester ini, ya, kita menggunakan daring, ya, sudah nggak ada alasan lagi. Jadi apalagi sekarang mudah, kalian tinggal menggunakan HP, masuk ke My Brilliant, ada koneksi internet, ya, terus kemudian kalian presensi, selesai, ya, selesai. Oke, saya lanjutkan lagi grand rule kita, ya. Berikutnya adalah tugas. Tugas dikumpulkan lewat My Brilliant juga, ya. Tugas dikumpulkan lewat My Brilliant juga. Tugas dikumpulkan lewat My Brilliant juga, ya. Gimana cara mengumpulkan? Sama, kalian masuk ke My Brilliant, itu nanti di pertemuan yang diikuti nanti ada poin tugas, ya. Silakan di submit di situ, ya. Silakan submit di situ. Untuk mengerjakan tugas, saya minta apapun, ya, apapun bentuk tugasnya, ya, ya, kalian menggunakan template yang sudah saya sediakan. Ya. Template itu sudah ada sampulnya, ada keterangan lain, ada tulisan merah, ya. Tulisan merah itu maksud saya adalah kalian perhatian di situ. Di tulisan merah itu kalian perhatian untuk diedit, ya. Contoh merah itu adalah dicontoh di template saya itu nama saya. Yaitu tolong, ya, diganti, ya. Diganti, jangan pakai nama saya, yang mengerjakan tugas kan kalian, bukan saya. Itu diganti. Tapi setelah kalian ganti, diedit, jangan lupa dikembalikan lagi ke hitam, bukan merah, ya. Itu sampai sekarang bahkan yang paling baru pun saya lihat masih ada tugas yang masih membiarkan merah.
Ya, makanya saya berpikir apa saya ganti jangan merah ya, hitam semua. Takutnya nanti kalau hitam kalian kebiasaan copy paste. Jadi ya pengalaman yang saya dulu juga kalian apa namanya masih ada nama saya karena itu kan hanya sebagai template dan saya buat contoh itu adalah saya, nama saya kayak gitu ya. Kali lagi tugas disampaikan lewat My Brilliant, terus kemudian adalah menggunakan template. Ada toleransinya enggak Pak? Ada toleransinya enggak Pak untuk tugas ini? Toleransinya tidak ada, tapi apa namanya? Tugasnya itu ada apa namanya? Ada deadline-nya ya. Deadline-nya adalah 5 hari. Ya. Ada 5 hari. Jadi kita kuliah hari Senin, maksimal kalian kumpulkan hari Sabtu. Berarti kalian mengerjakan waktu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6 hari. Ya sorry bukan 5 hari ya berarti ya, 6 hari. Kalian kumpulkan adalah 1 hari, maksimal 1 hari sebelum kuliah. Ya nanti sudah saya set ya di situ, di dalam My Brilliant. Yaitu jam 23.59. Kemarin saya beri 24.00, kalian bingung karena ada waktu AM PM. Jadi saya set aja 23.59. Maksud saya jam 12 persis supaya enak, tapi karena bingung kalian AM PM, bingung kayak gitu, ya sudah. Saya kembalikan 2359. Jadi adalah 1 hari. Jadi untuk yang kebiasaan mengikuti saya, misalnya contoh kita kuliah hari Senin, berarti deadline-nya itu adalah hari Sabtu pukul 23.59. Loh Pak Yusuf kenapa nggak sekalian hari Ahad 23.59? Supaya hari Ahad, karena saya akan menyiapkan materi untuk besoknya, yaitu ngajar Senin, itu biasanya saya buat ngoreksi juga. Saya ngoreksi, sehingga hari Senin itu ada mungkin yang bisa saya sampaikan, ya, ada kesempatan, ya, untuk saya menyampaikan tugas-tugas kalian, ya. Jadi waktu kalian sebenarnya cukup panjang, 6 hari, ya. Kalau kalian tadi presensi bisa sampai 30 menit, ya, maka sekarang tugas sampai 6 hari masa nggak bisa. Bagaimana kalau terlambat Pak? Nggak bisa ya, sistemnya sekarang itu canggih. Beda dengan dulu yang mungkin pernah kuliah saya menggunakan Google Classroom. Kalian terlambat masih bisa mengumpulkan. Meskipun nanti sama Google Classroom diberi tanda, ada tulisannya late huruf merah. Ya. Tapi kalau sekarang ketika kalian terlambat nggak bisa mengumpulkan tugas. Ya. Ada yang mau disampaikan terkait tugas? Karena saya lihat juga banyak teman-teman yang mohon maaf, yang akhirnya mungkin gugur, ya dalam arti bahasa halusnya ya, dari tidak lulus kuliah, karena juga tidak mengumpulkan tugas. Ya, kalian kerjakan tugas ya sebenarnya, apapun yang bisa kalian lakukan secara maksimal. Kalau misalnya ada kendala dalam pengerjaan tugas, kalian toh masih ada teman sebenarnya, teman sekelas ya, bisa diskusi dengan teman. Kalaupun tidak, ada grup yang bisa dimanfaatkan. Jadi saya pikir aneh sekali kalau misalnya kalian tidak bisa mengerjakan tugas. Ya, karena tugas itu sebenarnya adalah belajar secara mandiri. Belajar secara mandiri. Kalau di Zoom ini adalah belajar bareng dengan saya sebagai pembimbingnya. Kemudian karena keterbatasan waktu, ya, sehingga saya minta kalian belajar sendiri di rumah. Belajar sendiri dimanapun ya, dengan tugas itu. Dengan tugas itu, saya minta kalian mengeksplor lebih dalam untuk lebih menggali ilmunya itu. Maka saya minta kalian mengerjakan tugas itu. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas itu, kalian hanya dapat nilai, dapat ilmu dari Zoom ini aja. Dan kalau misalnya kalian juga misalnya ikut Zoom-nya ini juga mungkin terbatas ya, karena mungkin harus PKL dan macam-macam. Ya nggak maksimal, ya kalian juga nggak dapat nilai, nggak dapat ilmu. Sayang sekali, karena sekali lagi tugas kalian adalah mahasiswa, tugas kalian adalah belajar. Sekali lagi, selama mohon maaf, selama kalian masih dibiayai orang tua untuk biaya pendidikan, tanggung jawab kalian adalah belajar dan itu harus
pertanggungjawabkan kepada orang tua. Kecuali mungkin kalian kalian sudah biayai kuliah sendiri, ya mungkin nggak perlu tanggung jawab ke orang lain, ya mungkin kalian bisa itu lulus nggak lulus terserah gitu ya. Tapi kalau kalian sudah dibiayai dari orang tua, tentu orang tua berharap kalian bisa mempertanggungjawabkan dana yang diberikan sama orang tua kalian, yaitu dengan mendapat ilmu yang benar-benar bermanfaat. Karena maksud orang tua mengkuliahkan kalian itu adalah kalian mendapat bekal, ya. Karena setelah kuliah ini kalian sudah dilepas, karena tidak selamanya orang tua bisa mendampingi kalian, mensupport kalian, mendukung kalian, memberi bantuan ke kalian. Kalian ya suatu ketika juga harus mandiri, dan mandiri itu yaitu bekalnya yang sama orang tadi disiapkan, yaitu dengan pendidikan. Dengan pendidikan itu kalian mendapat ilmu, yaitu ilmu seperti skill, bagaimana membuat website misalnya, bagaimana membuat video. Nah, dari ini bekal yang ilmu yang ini kalian misalnya bekerja ya, atau mungkin berbisnis ya. Loh, kalau kalian misalnya tidak lulus, betapa kecewanya orang tua ya. Jadi saya ulangi, ini saya terus terang ngomong ini panjang lebar karena terus terang di semester yang kemarin dan dulu sebenarnya juga sampai sekarang, sampai semester kemarin itu masih persoalan masalah tugas. Jadi tugas deadline itu adalah toleransi. Ya, jadi kalau misalnya saya ngomong ini ada tugas, kalau bisa kerjakan hari ini juga. Ya, hari ini juga. Ya. Kecuali mungkin kalian ada kuliah setelah ini. Tapi setelah kuliah selesai, saya minta kalian langsung ngerjakan tugas. Ya. Tugas itu sebenarnya nggak terlalu susah, apalagi zaman sekarang ya. Sehingga kalau misalnya ada kendala atau mungkin karena ada sesuatu, kalian masih punya toleransi waktu setelah itu. Bukan berpikir bahwa kalian baru mengerjakan hari Sabtu misalnya untuk yang mata kuliah ini, yang ini kalian sebagai toleransi, bukan, kalian kerjakan dulu. Kalau ada apa-apa, misalnya belum selesai atau belum optimal, ya, terus kemudian ada hajat ya misalnya, ya itu misalnya tiba-tiba ada yang sakit atau apa, ini kalian sebenarnya masih bisa ngerjakan. Ketika kalian ada kesempatan ini kerjakan. Nah, ketika sudah nggak ada toleransi, kalian sudah ngerjakan. Jangan sampai sekarang nggak ada apa-apa, santai, tapi pas mau waktunya tiba-tiba ada permasalahan. Nah, ini yang kalian kayak kemarin. Jadi kalau saya, ini resep dari saya, dan bisa diterapkan mulai sekarang ya. Saya lihat ada beberapa mahasiswa yang istilahnya tadi itu gugur cuma permasalahan tugas. Ya, sayang sekali kalau cuma masalah tugas ya bisa ngerjakan. Karena tugas itu sebenarnya sesuatu yang mudah dan kalian bisa melakukan ya. Kerjakan sekarang, maksimal sekarang sampai malam. Toh tugas kalian memang mahasiswa, sama orang tua juga adalah mahasiswa, diberi kesempatan untuk belajar. Silakan. Toleransi kalian adalah 5 hari setelah itu. Toleransi itu misalnya kalian masih kurang sempurna, kurang apa, mau melengkapi monggo ya. Ada yang mau membahas tentang tugas, karena itu terus terang ini masih banyak hal yang terkait dengan ini ya, tahun semester kemarin. Raise your hand. Oke. Berikutnya ya, kalau ada yang mau dibicarakan tentang masalah tugas. Halo? Halo? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Berikutnya adalah masalah persentase penilaian. Persentase penilaian saya menggunakan kampus ya, yaitu adalah tugas, UTS, UAS. Jadi ini kalau kalian melihat dari persentase dari kampus dinamika, ini adalah 40% tugas, lebih banyak dibanding UTS sama UAS.
Padahal tugas ini justru nilainya biasanya lebih bagus dibanding yang lain ya. Tugas itu, dan tugas itu biasanya banyak sehingga nilai yang baik-baik itu tambah kuat sebenarnya. Maka ini kuncinya di sini sebenarnya waktu kalian kuliah di dinamika, karena di beberapa kampus yang lain itu masih ada faktor yang lain ya. Di kampus yang sebelah itu ada penilaian yaitu presensi ya. Jadi kalau presensi kalian 100% nilainya lebih bagus ya. Tentu kalau di bawah persyaratan memang nggak boleh, tapi yang saya lihat kalau di Undika ini kayaknya jadinya karena diberi kesempatan tidak hadir 3, sehingga ada prinsip ya saya lihat ya, mungkin nanti kalian raise your hand, itu kalau misalnya di akhir perkuliahan ternyata masih utuh gitu, sehingga kalian kayaknya berniat untuk bolos, absen ya, karena kalian sudah selamat, misalnya sudah kuliah yang ke 12 ya, selama kuliah pertama 1 sampai kuliah yang ke-11 kalian masuk semua, present terus. Nah ini kalian merasa, ini saya sudah lolos ini, saya bolos saja gitu ya, saya absen terus lah ini ya. Ini mungkin negatifnya di dinamika ya, karena presensi tidak termasuk penilaian ya. Kalau di kampus lain nggak ada, kalau ada kesempatan masuk ya masuk, karena ada nilainya juga, ada persentasenya. Kemudian kedua, ada penilaian keaktifan di kelas yang namanya itu adalah formatif ya. Di sini juga nggak ada, yaitu cuma tugas UTS UAS. Formatif ini tugas-tugas yang diberikan langsung di saat perkuliahan, misalnya memberikan pertanyaan atau kemudian mengerjakan tugas saat itu dikumpulkan langsung. Pokoknya lebih keaktifan sebenarnya. Ini juga nggak ada ya. Maka ini saya lihat sekarang jadi negatifnya juga di dinamika ini adalah seperti ini. Ini kalian misalnya kalau kuliah di sini, kuliah di online seperti ini, daring seperti ini, nggak ada yang menyalakan kameranya ya, nggak ada yang menyalakan kameranya ya, karena keaktifan tidak dinilai ya, keaktifan tidak dinilai ya secara presensi. Tapi bagi saya keaktifan itu tetap saya nilai ya. Ini mungkin belum pernah saya sampaikan di kelas ya, tapi sejak dulu saya mengajar, keaktifan kuliah ini juga saya nilai ya. Jadi kenapa sih? Karena ketika kalian aktif ya, mau tidak mau terpaksa ya, bukan mau terpaksa, saya melihat nama kalian. Kalau kalian sangat aktif ya, sehingga menancap di otak saya, oh ini saya kenal jadinya. Seperti contoh misalnya Theo ya. Theo itu kalau kuliah sering aktif ya, sering menjawab pertanyaan, sering meskipun mungkin salah nggak apa-apa, aktif ya, sehingga saya kenal dengan namanya Theo. Jadi ketika nanti ada nilai tugas ya, itu mungkin akan saya tambahkan di situ ya, karena memang di dinamika tidak ada nilai formatif, nilai keaktifan, dan juga tidak ada nilai presensi. Kalau di kampus lain ada nilai presensi, ada nilai keaktifan ya. Nah, nilai keaktifan ini saya masukkan di dalam tugas ya. Jadi kalau mungkin kalian misalnya melihat kok nilai tugas saya kok bagus gini, bisa jadi nilai kalian di tugas itu sebenarnya kurang bagus, tapi karena kalian aktif, saya tambahkan nilai itu langsung di tugas ya, bukan terpisah keaktifan ya, di tugas itu ya. Jadi teman-teman, ini mungkin saya nanti akan sampaikan lagi di kelas yang lain mulai sekarang ya. Dulu nggak pernah saya sampaikan, karena dulu ya kalian sudah di kelas sama aku, saya bisa langsung melihat. Tapi sekarang ini karena kecenderungannya pakai daring dan ada kamera, dan kalian misalnya karena merasa cuma daring ya kayak mendengarkan radio lah, kurang aktif. Contoh tadi itu, kenapa kok saya mencoba untuk menggunakan Zoom ini, karena Zoom ini sifat interaktifnya bagus ya, bisa menggunakan reaction ini ya. Ini kalau kalian misalnya saya minta misalnya tolong raise your hand, kalian berikan jempol, kalian tepuk tangan, nah kayak gini ya, sehingga bisa kelihatan ya. Kalau di Meet itu ya di Google Meet nggak bisa ya. Presensi sebentar nanti
ya. Ini saya tidak mengubah ya. Persentase absensi wajib presensi adalah 75%. Tapi saya harap karena tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa yang harus dipertanggungjawabkan orang tua, nggak usah merasa yang penting lolos presensi terus kemudian kalau bisa 100%. Karena yang bisa dibantu sama orang tua hanya dana, tapi tetap tergantung kalian, yaitu tadi itu aktif atau tidak. Kalau kalian nggak aktif, nggak dapat ilmu, nanti setelah lulus ya itu nanti di kalian sendiri, ya. Tugas ya bisa macam-macam ya. Oke, UTS ini kita menggunakan My Brilliant juga ya. Kalau tugas UTS My Brilliant ya. Jadi kalian mengerjakan tugas dengan waktu yang ditentukan tapi lewat daring ya. Kalau UAS adalah demo ya. Demonya seperti apa nanti ya setelah UTS mungkin saya akan sampaikan supaya kalian sudah. Tapi sekarang jangan mikir dulu UAS ya karena masih panjang ya. Oke. Berikutnya ini yang penting, ya, apalagi di zaman sekarang ini, ya, di zaman sekarang, ya, ini adalah yang bantu kalian, ya, karena sekarang ini susah kita bertemu, ya, bertemu secara offline, ya, kita bertemu secara online ini maka perlu ada jembatan, ya, jembatan ini yang saya anggap sebagai ketua kelas, ya, bukan ketua kelas ketua kelas hanya di kelas saya ini, di Sosiologi Komunikasi P1, ya. Ketua kelas ini jembatan antara kalian dengan saya, ya, dan ini sangat-sangat membantu, ya, kayak kemarin Dani, ya, Dani udah sangat membantu, bagus sekali pekerjaan yang dilakukan Dani, ya, sangat-sangat welcome dan sangat-sangat helpful, ya, saya lihat apa yang sudah dilakukan, kalian harus terima kasih, ya. Bagi kalian yang mungkin sekelas sama Dani kemarin, begitu Dani mengingatkan, terus kemudian merapikan, ya, kadang-kadang mendownloadnya, terus kemudian menyampaikan di grup kayak gitu. Ini menurut saya luar biasa. Nah, sekarang kita akan milih ketua kelas. Ingat, ketua kelas yang bagus seperti Dani ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat membantu kalian untuk kesuksesan kalian. Maka tidak seperti semester-semester yang lalu, persyaratan saya sekarang saya tambahkan, ya. Yang pertama, ya, selain yang sudah saya sampaikan di sini, harus rajin kuliah, punya WA, dikenal dan mengenal temannya. Nah, ini saya tambahkan lagi yang tidak ada di sini, yaitu adalah yang memiliki IPK 3,5 ke atas. Ya. Siapa yang memiliki 4 syarat itu, silakan kalian tunjuk menjadi ketua kelas. Ya. Yang rajin kuliah, karena nanti ya masalah tugas, ya. Terus kemudian punya WA, karena ya semuanya punya WA ya kemarinnya, cuma WA yang aktif ya. Saya lihat ada yang tidak aktif ya. Contoh kenyataannya kasus kemarin tuh banyak yang tidak tahu, aneh, padahal sudah saya sampaikan di grup ya, selalu alasan begini-begini ya. Berarti mereka punya WA tapi tidak aktif ya. Nah, ini saya minta punya WA dan aktif, kemudian dikenal dan mengenal, karena bisa saja ada yang ikut mungkin adik kelas, kakak kelas ya. Nah, kemudian yang terakhir ini yang saya tambahkan di mulai semester ini adalah kalian yang IPK-nya 3,5. Siapa? Raise your hand yang mau usul. Siapa? Yang pernah jadi ketua kelas saya, jangan ya, supaya kalian belajar secara merata ya, jangan cuma misalnya pernah jadi ketua kelas lagi, dia pernah belajar bagaimana mengorganisasi dan itu dapat ilmu, sudah biar nanti merata ya, supaya itu, apalagi ini ada kesempatan. Dan seingat saya mahasiswa yang jadi ketua kelas itu memang bagus ya, ketua kelas, dan saya lihat setelah lulus pun ya banyak yang berhasil juga sebenarnya ya. Oke, siapa? Raise your hand yang mau usul. Theo, katanya Dani.
Lagi? Yang lain? Theo, IP kamu berapa, Theo? Ada yang IPK-nya 3,5? Raise your hand. Ke atas. Kalau tidak ada 3,5 atau mungkin malu ya, saya turunkan IPK-nya 3,25 ke atas. Persyaratannya. Siapa yang IPK-nya 3,25 ke atas? Beri jempol, reaction jempol. Ini gimana nih? Berarti kalau yang sudah pernah ketua kelas seperti Kemal dilarang, Dani juga dilarang. Siapa lagi yang pernah jadi ketua kelas? Siapa lagi yang saya ingat? Kemal itu juga pernah jadi ketua kelas ya. Kemal, kalau di sini Kemal, Dani yang pernah jadi ketua kelas. Nah, jadi di luar mereka ya, nggak bisa ditunjuk lagi. Siapa yang mau jadi ketua kelas? Kalau nggak ada, mungkin yang pernah jadi ketua kelas, Dani sama Kemal, usul mungkin siapa yang mungkin bisa dijadikan kandidat? Jangan kamu Dan, biar yang lain juga belajar ya. Yang pernah jadi ketua kelas nggak boleh. Kiki itu siapa? Kiki itu Rizky Herliana ta? Oh gitu. Rizky, kamu monitor. Jangan Pak, jangan saya Pak. Ayo kamera on, Rizky. Loh, itu anakmu dah? Enggak Pak, ini adik saya Pak. Saya lagi ngasih makan. Loh, ya prekuliah Pak, ngomong. sifat keibuannya sudah muncul Pak ini Pak. Sifat keibuannya sudah muncul, jadi cocok jadi ketua ini, ketua kelas Pak. Ya wes. Jangan saya Pak. Siapa tadi kandidat pertama? Siapa namanya? Rizky. Satu, Rizky. Enak yang nggak nulis karo. Kemudian yang kedua, siapa yang mau jadi kandidat? Kemal sama Dani yang pernah jadi ketua kelas, apa usulannya? Halo? Halo? Siapa? Herliana Pak. Sama? Itu IPK-nya bagus Pak. Ya, siapa? Itu Rizky Herliana itu Pak. Oke, satu. Oke, sudah satu list. Yang kedua? Sebagai Rizky kandidat. aja Pak. Itu Untuk kali ini aku setuju sama Edwin Pak, Rizky Herliana Pak. Untuk kali ini aku setuju sama Edwin. Oh gitu. itu Pak. Rizky Pak, sifatnya itu keibuan, Pak. Mengayomi Pak. Iya. Udah aku tahu. Dia mengayomi soalnya Pak. IPK-nya Saya pernah satu kelompok Pak sama Rizky Pak, sama Edwin juga Pak. Tapi Rizky itu yang paling mengayomi Pak, menuntun kita untuk mengerjakan tugas. Pokoknya baik banget Pak Rizky itu Pak. Pak. Benar Pak, saya pengalaman Pak. Dia Oh, IPK-nya 3,9 Pak. iya. Ya, oke. Karena apa namanya? Karena tidak ada kandidat lain, ya, dan kandidatnya ini sudah luar biasa, sudah baik sekali. Memang akhirnya nggak ada lagi dan sudah luar biasa, maka ya saya tunjuk Rizky ya untuk jadi ketua kelas. Rizky, tolong teman-teman minta bantuan kamu untuk membantu perkuliahan ini lancar, ya. Tugas yang kamu lakukan sekarang ini adalah membentuk kelompok, ya. Tapi bukan sekarang tugas untuk kelompoknya. Silakan kalian bentuk kelompok
ini jumlah mahasiswanya ada 41 kalau nggak salah. Kita bagi kelompok maksimal anggotanya 5. Udah nggak boleh protes, 5 kebanyakan sebenarnya. Berarti nanti ada 8 kelompok ya. Ada 8 kelompok. Nah, silakan kalian milih sendiri ya. Ingat loh ya, saya tidak menunjuk kalau jadi ada masalah, oh gini begini loh. Kalian loh yang memilih kelompok sendiri, bukan saya. Ya, sekali lagi kelompok kalian pilih sendiri. Jadi kalau kalian nanti protes ke saya, banyak itu secara jabri, Pak begini orang ini loh, kamu yang menunjuk, yang milih itu kamu ya, sehingga harusnya kalian juga ya itu ya kalian sendiri yang tanggung jawab. Maka di sini sebenarnya kalian juga belajar namanya pekerjaan tim. Anak di kafe pekerjaannya tidak ada yang pekerjaan pribadi, seingat saya, semuanya pasti tim, karena kalian tidak bisa bekerja sendiri ya. Kerjaan di kafe ya, mungkin kalau dokter mungkin ya bisa ya mungkin, tapi di kafe ini pekerjaan kalian ini terhubung dengan yang lain. Kalian mendesain logo misalnya, itu pun masih butuh copywriter ya, nanti kita belajar yang copywriting itu. Atau yang bikin web, kalian desain web, kalian butuh web designer, web programming, nah, kayak gitu. Masih ada pekerjaan yang lain ya. Kalian pilih atau bentuk kelompok ya, 5 orang maksimal. Silakan kalian sampaikan ke Rizky. Rizky tolong nanti direkap ya. Terus kemudian kamu tentukan ini kelompoknya. Nah, kelompok yang keberapa? Misalnya kelompok X jadi kelompok 1, kelompok Y jadi kelompok 2. Kamu tentukan ya, sampaikan ke grup. Ya. Terus kemudian tugas pertama ini ya. Terus kemudian itu tugas kedua, sorry. Tugas yang pertama, tolong dilihat di grup ya. Nanti kamu bisa nyampaikan di dalam grup itu siapa yang belum masuk di situ. Tolong kamu uber ya. Tolong kamu uber yang belum masuk. Caranya gimana? Coba kamu lihat di My Brilliant kalau nggak salah ya. Ada partisipan ya. Atau lihat peserta atau di mana ya, nanti kalau enggak ya nanti saya beri daftarnya, terus kemudian kamu bisa mencari semaksimal mungkin yang belum bergabung untuk bergabung ya. Ini terus terang itu adalah ibadahmu Rizky ya, karena bisa saja mungkin ada yang beda kelas ya, ada beda kelas sehingga mungkin beda angkatan ya, sehingga mungkin tidak tahu ya. Karena kebanyakan mungkin angkatannya Dani kalau nggak salah, kemarin Dani minta itu mungkin mudah, tapi yang kakak kelas atau mungkin adik kelas ya. Tapi kalau sudah ada kakak kelas, sebenarnya kamu bisa minta tolong itu sebenarnya ya. Misal kalau ada angkatan berapa yang sudah masuk atau adik kalian seperti itu. Tugas pertama kali adalah kamu tentukan di dalam grup itu penuh ya. Komunikasi kita nanti akan pakai grup itu, termasuk kamu ya, itu yang bisa diakses oleh kamu ya. Kalau kamu ngakses ke My Brilliant nggak bisa ya, aku yang bisa ngakses My Brilliant, tapi ini kadang-kadang searah ya, saya tidak bisa berkomunikasi ya. Mungkin juga nggak dibaca. Pengalaman kemarin ketika saya memberikan notifikasi pengumuman announcement itu kan kadang-kadang secara sistem dikirim via email, tapi banyak juga yang nggak baca, alasannya emailnya adalah email kampus, jarang saya buka, bla 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 seperti itu. Maka kuncinya kita adalah di WA, tugas pertama. Tugas kedua adalah kamu merekap dan menentukan nomor kelompok berapa ya. Silakan teman-teman bentuk kelompok. Kita akan banyak bekerja, bertugas dengan kelompok. Maka mungkin suksesnya kalian ini ya kelompok ya. Pengalaman kemarin saya lihat kelompok-kelompok yang berhasil itu ya dia pinter milih kelompok ya. Mungkin contoh, mohon maaf, misalnya Pace, silakan milih kelompok yang pas ya. Jadi kalau kamu ngumpul dengan yang, mohon maaf, yang kelompok beler, kalau nggak semuanya nggak ngerjakan, kamu jadi ikut nggak ngerjakan. Tapi kalau kamu yang aktif, kamu terpaksa juga aktif ya. Cari ya, kalau zaman dulu ada istilah posisi menentukan prestasi, karena dulu kuliah daring, sekolahnya di kelas, duduknya itu berdekatan dengan anak-anak yang hebat ya, posisinya menentukan prestasi ya, kayak gitu. Kalau sekarang mungkin adalah kelompok ya, kelompok menentukan prestasi, karena tugas itu banyak, karena kita kuliah daring banyak dan dikumpulkan ya, dan nilainya tadi itu persentasenya besar untuk kelompok, maka kelompok ini sangat-sangat penting. Oke.
ada ini ini nomor HP-nya sudah tahu ya teman-teman yang anggota grup ya. Sudah tahu grup ya. Jadi nggak perlu saya sampaikan ini nomornya. Kalian sudah tahu. Rizky Berliana. Nomor WA-nya nanti kalian bisa lihat di grup ya. Oke. Tulisannya RISKI. Apa R? RISKI. RISKI. Gini. Ya nggak pakai I, Pak. Pakai I. Hah? Iya. Pakai I benar. Sudah Pakai benar ya? Pakai Pakai I. Oh, gini. Ya, Pakai Pak. S ini, bukan pakai Z. Pakai S. Oh, oke. Ya. Ini ketua kelas kalian. Terus terang teman-teman sangat berharap sama kamu aktif ya Rizky, tolong dibantu juga. Dulu saya pernah jadi ketua kelas, teman-teman minta saya itu waktu saya kuliah S2 itu, waktu pertama kali, dan itu ketua kelas saya itu untuk selamanya ya. Bukan 1 semester, jadi pertama kali masuk mereka langsung bentuk ketua kelas, dan saya ditunjuk, tanggung jawab saya waktu itu berat ya. Masuk bareng, keluar bareng. Masuk bareng, keluar bareng gitu ya. Artinya ya carane lulus terus kabeh bareng-bareng ya, enggak ono sing ketinggal, kececer atau apa. Kecuali mereka sendiri yang mau mencecerkan diri. Tapi kalau enggak ada apa-apa semaksimal mungkin gitu, itu tanggung jawab saya. Alhamdulillah semuanya masuk bareng, kuliah bareng. Masuk bareng, lulus bareng ya. Jadi memang kelas ini sangat-sangat penting. Oke, sekarang tugas waktu terakhir ya, ini terakhir tugas langsung dikerjakan sekarang atau enggak usah lah ya. Tugas ya, kalian kumpulkan di My Brilliant ya. Tugasnya adalah tentu kalian kerjakan menggunakan template ya. Nanti kalian tugas, karena tugas ini mudah, nggak perlu menggunakan macam-macam. Setelah kuliah ini langsung kerjakan ya, langsung submit ya. Yang pertama, kalian tulis apa yang menurut kalian yang dinamakan sosiologi komunikasi. Bagi yang belum pernah ikut kuliah sosiologi komunikasi, menurut kalian, ya, kalian sudah pernah sering banget malah kata-kata komunikasi dan juga pernah dengar sosiologi. Dan menurut kalian itu, menurut kalian pemahaman kalian, sosiologi komunikasi itu seperti apa? Ya, saya tidak akan menilai menurut teori yang sebenarnya, pokoknya menurut kalian ya, saya ingin tahu bagaimana sih pemahaman kalian sebelum kuliah ini tentang sosiologi komunikasi. Yang kedua, kalian tulis apa yang menjadi harapan kalian terhadap mata kuliah sosiologi komunikasi ini. Harapannya apa? Dan kenapa menurut kalian kampus mewajibkan kalian belajar sosiologi komunikasi? Ya, yang pertama, menurut kalian apa itu sosiologi komunikasi? Yang kedua, menurut kalian kira-kira kenapa kok kampus harus memaksa kita untuk belajar sosiologi komunikasi? Kira-kira manfaatnya apa? Ya. Terus kemudian harapannya kalian apa? Ini harapan ini terkait dengan sosiologi komunikasi ya, terserah ya, terserah. Pokoknya menurut kalian, saya kepingin mengakomodasi keinginan kalian, harapan kalian, selama memang itu masih terkait di cakupan sosiologi komunikasi, nanti saya masukkan ya. Tapi kalau misalnya tidak terkait ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya banyak yang minta itu masih terkait tapi banyak, bisa jadi persentasenya nanti akan saya berikan lebih banyak dibanding misalnya sudah saya susun silabusnya. Kemudian yang ketiga, kalian tulis apa yang jadi kendala kuliah saat ini. Kalau misalnya tidak ada kendala, saya pikir kok nggak ada ya, di dunia pasti ada kendala. Kalian tulis saja kendalanya apa. Kalau saya nggak percaya kalau tidak ada kendala, pasti mungkin ada kendala. Ya, kalau misalnya nggak ada, coba dicari-cari aja. Ya, sehingga saya ingin tahu kendalanya itu cukup signifikan atau nggak signifikan. Ya, tapi kalau kalian tulis misalnya tidak ada kendala,
sepertinya fine-fine aja, tapi nanti ketika sudah mau akhir-akhir perkuliahan, banyak yang japri ke saya. Ya beginilah lah seperti itu. Sehingga dari sini mungkin saya akan bisa membantu kalian semaksimal mungkin apa yang bisa saya bantu untuk mengurangi atau memberikan solusi terhadap kendala. Tetap mungkin kalian sendiri yang harus memecahkan, tapi saya mungkin akan berusaha dengan mengatur perkuliahan ini seperti apa sehingga mungkin bisa mengurangi kendala tadi. Kemudian yang keempat adalah rencana setelah lulus kuliah kalian tuh seperti apa, ya. Jadi nanti setelah lulus kuliah apa yang kalian lakukan? Sudah cuma ini aja 4 poin. Silakan kalian kerjakan, ya. Kalian kerjakan di template yang sudah saya biasakan, submit di MyBrilliant. Karena tugas ini cukup mudah, jangan sampai kalian tidak mengerjakan, ya. Ketika kalian sudah mulai kececer satu tugas, biasanya berikutnya nanti akan susah kececer, kemudian jadi males. Itu pengalaman saya. Ketika kalian sudah mulai males kuliah karena sudah ada kececer tugas, kemudian kalian berhenti. Padahal kuliah sebenarnya cukup mudah sebenarnya. Kuliah apapun ya, karena memang itu untuk kalian sebenarnya, ya. Pak, ini tugasnya kelompokan kan ini? Bukan, ini tugas pribadi ya, tugas pribadi. Oh, pribadi. Tugas kelompok belum ya. Saya minta sama si Herliana untuk merekap ya. Jadi kalian setelah ini kalian tentukan, memang belum saya tentukan tugas kelompoknya, makanya kita di tugas pribadi, tapi ke depan nanti akan banyak tugas kelompok ya, dan nanti biasanya terkait dengan nomor tugas kelompok ya. Nanti misalnya tugas kelompok 2 nanti ya tugasnya adalah tugas nomor 2 kayak gitu ya. Jadi kalian cuma menentukan aja siapa yang menjadi anggota kelompok, kirim ke Rizky ya. Nanti Rizky tolong direkap, sampaikan ke WA, karena nanti dari yang sudah kalian tentukan kelompoknya nanti saya input ke MyBrilliant ya, MyBrilliant ya. Jadi nilainya nanti adalah berdasarkan yang kelompok otomatis ya. Saya suka di MyBrilliant. Jadi tugas kelompok itu misalnya anggotanya 5 A B C D E, misalnya si A si B seperti itu, nanti cukup yang mengumpulkan hanya salah satu. Ketika misalnya si A sudah mengumpulkan, saya masuk ke D, otomatis sudah isinya ada kosong, enggak kosong lagi, sudah termasuk. Saya masuk ke C, nama si C juga sudah mengumpulkan tugasnya yang dari A, otomatis. Ketika saya memberi nilai di B, otomatis A, B, C, D, E otomatis diberi nilai yang sama, ya. Jadi kalian pilih, ini adalah tugasnya karena tugasnya tadi nilainya bareng, makanya ini penting sebenarnya ya. Kalian cari yang pas. Yang enak, entah misalnya dekat dengan rumah, mudah selama ini sudah bergaul atau apa ya. Dan kalau bisa ada yang semangat, yang rajin. Kalau lagi semuanya beler semua, kalau masuk beler kayak kemarin tuh banyak yang gagal itu saya lihat itu karena banyak yang beler mengumpulkan tugas karena teman-temannya ternyata nggak mengumpulkan. Jadi mereka kayaknya kebiasaan hanya dikerjakan satu kelompok itu satu orang, ketika satu orang nggak mengumpulkan otomatis nggak mengumpulkan semua gitu, karena selama ini nggak ada komunikasi. Sekali lagi karena ini kelompok, saya minta kalian supaya jangan menyaklahkan saya gitu, karena kalian sendiri yang memilih kelompoknya ya. Oke, mungkin demikian perkuliahan kita sudah hampir 2 jam. Intinya adalah di dalam perkuliahan ini adalah satu, kita akan mencoba menggunakan menggunakan Zoom ya. Kita akan biasakan, maka setelah ini silakan kalian explore lagi fitur-fitur di dalam Zoom termasuk saya ya. Tadi ternyata belum bisa saya tunjukkan. Saya akan seperti itu. Tugasnya individu ada nih. Terus kemudian tadi grand rule yang kita sepakatin masalah presensi yaitu di MyBrilliant, tugas adalah di MyBrilliant ya, tidak ada pengumpulan tugas setelah deadline, tidak ada berpresensi lagi setelah toleransi ya. Terus kemudian pemilihan ketua kelas yang membantu kalian selama perkuliahan ini ya. Terus kemudian kalian tentukan atau kalian pilih kelompok ya, sampaikan anggotanya ke siapa saja, sampaikan ke Rizky ya. Saya tunggu Rizky ya rekapannya, sampaikan aja ke grup aja.
Ya nanti Iya mungkin Pak, ada yang dan saya biar nanti teman-teman bisa menyempurnakan apa-apa seperti itu. Selain kamu merekap tugas kamu Rizky, tolong dipastikan di dalam kelompok itu apakah semuanya sudah tergabung, ya. Karena ini nanti memang WA itu memang bukan resmi dari kampus sebenarnya. Cuma kalau kita gunakan sebagai komunikasi, ya itu tadi nggak ada alasannya. Karena otomatis sebenarnya kalau di dalam My Brilliant ketika saya memberikan apapun, otomatis kalian sebenarnya diberi notifikasi. Ya, cuma kadang-kadang kemarin permasalahan alasannya nggak ngecek email kampus, bla 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 kayak gitu. Ya, kalau sudah semua kita udah upayakan, ada grup WA, sudah ada My Brilliant kita manfaatkan, ternyata misalnya ya masih kececer, ya saya cuma hanya membantu secara maksimal, ya. Dan saya sekali lagi di pertemuan ini tidak ada excuse lagi. Maka sekarang masih ada mungkin waktu 5 menit, ya. Silakan kalian sampaikan, ya, karena memang ini penting sekali, apalagi yang mungkin mau disampaikan yang terkait dengan ini, ya. Jadi saya sudah sampaikan di sini, nggak ada namanya tugas susulan, nggak ada presensi susulan, ya. Jadi kalau nggak ngumpulkan tugas, ya itu, karena kalian sudah diberi waktu yang cukup panjang untuk tugas, ya. Toleransinya 5 hari, kalian ngerjakan 1 hari, 6 hari ngerjakannya, ya. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Halo. Ya, Edwin, silakan Edwin. Raise your hand, kamu Edwin harusnya. Oh iya Pak, nggak tahu Pak, baru pertama kali Pak pakai Ya. itu Pak. Jadi dengan cara begini, kalau enaknya raise your hand itu nanti urut ya, siapa duluan, sehingga nanti lebih teratur dibanding ngekat. Nanti kalau sudah beri kesempatan silakan bicara. Nah nanti tinggal kamera, kebiasakan ya, kalau ngomong kamera nyala, audio menyala, sehingga kita tahu ketika ngomong itu juga bisa melihat, ya, kayak gitu. Silakan Edwin. Iya Pak, saya posisi masih di luar Pak. Iya. Pak. Iya. Ini deadline-nya jam berapa Pak? Ini selesai nih sekarang. Saya posisi masih di luar, apa-apa Pak? Nggak Saya masih apa-apa. nggak ada laptop. Gak apa-apa, kamu cuma cari anggota kelompok, dan tugas kan masih ada toleransi sampai hari Sabtu ya, masih itu. Gak masalah, Oh, iya, Pak. kan masih Jadi nanti tugasnya malam hari bisa Sabtu, ngerjakan kayak Pak, gitu. Ya, yang kelompok ini ya kita gunakan selama 1 minggu inilah ya. Nanti baru pertemuan berikutnya nanti saya manfaatkan untuk tugas kelompok. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, yang lain raise your hand kalau mungkin yang mau disampaikan. Ya, supaya kita nggak akan kembali seperti ini. Dan saya terus terang sangat-sangat sedih ya kalau ada teman yang kemudian dalam tanda petik gugur ya, atau tidak lulus kuliah ya. Apalagi kalau kemudian permasalahannya menurut saya sungguh-sungguh sepele, misalnya masalah presensi ya, itu. Kemudian ada yang mungkin tidak mengumpulkan tugas, nah ini ya. Terus kemudian tidak ikut UTS ya. Kalau tidak ikut UTS yang kadang-kadang permasalahan juga lucu. Bangun terlambat atau apa. Ya ini juga aneh. Nanti misalnya bisa saja kita manfaatkan di grup itu ya, misalnya di grup itu siapa yang misalnya ada masalah apa bisa sampaikan aja di grup, nonton minta dibangunkan atau apa gitu ya. Atau nanti ya tentu memberi apa memberi upah, memberi hadiah bagi yang membangunkan, daripada nggak ikut UTS kemudian kalian gagal gitu loh ya. SPP cukup mahal dan waktu juga mahal, kalian harus mengulang lagi. Wah, ini sesuatu kerugian yang luar biasa, rugi bagi kalian, rugi bagi orang tua, rugi bagi kampus dan semuanya ya. Maka jangan sampai semester ini ada yang tidak lulus ya. Sudah saya sampaikan ya sekarang ya. Sekali lagi, jangan sampai ada yang tidak lulus di kelas saya ini ya. Kecuali kalau memang sudah berusaha semaksimal mungkin terus kemudian nggak lulus. UTS ngerjakan tapi nilainya jelek, UAS sudah ngerjakan nilainya jelek, tugas dikerjakan nilainya jelek, lah itu gimana lagi ya. Tapi kalau seperti itu memang sungguh-sungguh dari kalian nggak mungkin dapat nilai jelek ya. Tapi kalau cuma asal ya bisa jadi. Ada lagi yang mau disampaikan? Raise your hand.
acungkan tangan. Kalau nggak ada, kita akhirin perkuliahan hari ini. Kita belum kuliah beneran. Kita masih membicarakan masalah grand rule dan persiapan kuliah. Saya harap dengan membicarakan ini kita terbebas lagi selama perkuliahan nanti masalah-masalah beginian. Kita hanya fokus, hanya sudah nggak bicara lagi masalah begini, kita hanya sudah belajar perkuliahan, sudah belajar benar-benar cari ilmu. Oke, kalau nggak ada saya akhirin. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan, tapi sungguh sekali saya senang sekali ketemu lagi dengan kalian. Dan semoga kita akan belajar sungguh-sungguh lagi, benar-benar mendapat ilmu apapun, ilmu yang mungkin, ilmu apa ini Pak, sosiologi komunikasi, justru tadi saya tanyakan ya, benar-benar dapatkan, karena ilmu apapun itu pasti bermanfaat, berguna bagi kalian sebagai bekal kalian nanti setelah lulus kuliah ya. Nggak ada yang tidak lulus ya. Manfaatkan grup ya, jangan pasif ya. Silakan sampaikan di situ ya, apalagi terkait sosiologi, misalnya pertemuan sekarang bicarakan di situ nggak apa-apa, guyonan nggak apa-apa ya. Kelas sebelumnya sangat-sangat aktif ya, angkatannya siapa itu, angkatannya Arfiansah itu Arfiansah Laksono ya, siapa Gerinda itu angkatannya itu aktif juga tuh kemarin ya. Saya berharap ini juga angkatan ini juga aktif ya, sehingga sangat-sangat membantu kalian untuk sukses. Terakhir, saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kameranya on, dadah, reaction ini, tepuk tangan ini. Nah, sambil nyalakan ini.